Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya hari ini saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video hasil skripsi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Yusdianto, SEMM, yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathaillah Dira dengan NIM 161419004. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Latar belakang dalam penelitian ini, kurangnya kehati-hatian manajemen dalam pengambilan keputusan, pendanaan dapatnya menyebabkan tingkat struktur modal tidak optimal. Kedua, tingkat optimalisasi pendanaan yang rendah dapat menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran dan kalah bersaing. Ketiga, terdapat ketidakkonsistensian pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Keempat, perusahaan yang mempunyai struktur modal tidak baik mempunyai utang yang sangat besar yang akan memberikan beban berat pada perusahaan. Kelima, semakin tinggi ukuran perusahaan dapat meningkatkan tingkat utang yang digunakan perusahaan. Keenam, adanya upaya peningkatan struktur modal untuk meningkatkan tingkat return perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2018? Kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2018? 3. Apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2018? Keempat, apakah profitabilitas ukuran perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh secara bersama-sama terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2018? Berikut saya tampilkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran, didapat hipotesis pertama, H1, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman di BI. Kedua, H2, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman di BI. Ketiga, H3, terdapat pengaruh struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman di BI. Keempat, H4, terdapat pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal. Metodologi penelitian dalam penelitian ini: pertama, jenis penelitian kausal komparatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan variabel lain. Dan kedua, populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 perusahaan makanan dan minuman dan sampel berjumlah 11. Ketiga, jenis data yang digunakan data dokumenter dan sumber data berasal dari data sekunder. Pembahasan hasil penelitian, analisis uji hipotesis berdasarkan 4.12. Hasil uji T. Pertama, variabel profitabilitas mempunyai nilai T hitung sebesar 0,779 dan nilai signifikansi sebesar 0,441, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dan yang kedua, variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai T hitung sebesar 0,168 dan nilai signifikansi sebesar 0,867, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dan yang ketiga, variabel struktur aktiva mempunyai nilai T hitung sebesar 5,648 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan nilai regresi linear berganda sebesar Y sama dengan
minus 0,013 ditambah 0,392 X1 ditambah 0,006 X2 ditambah 1,860 X3 ditambah E. Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji F, variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur aktiva secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.14 hasil koefisiensi determinasi sebesar 0,414 atau 41,4%, sementara sisanya sebesar 58,6%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva berpengaruh secara bersama-sama terhadap struktur modal. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya memberikan saran bagi para pihak manajemen perusahaan sebelum menetapkan kebijakan struktur modal, sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan variabel struktur aktiva. Sehingga dengan memperhatikan variabel penelitian, ini perusahaan bisa memutuskan jumlah struktur modal yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Dan bagi kalangan akademisi, disarankan untuk mengganti indikator penelitian dengan variabel lain selain struktur modal, ataupun ditambah dengan variabel lain yang mempengaruhi struktur modal seperti pertumbuhan perusahaan, likuiditas, resiko bisnis, dividen, dan pertumbuhan aktiva. Memperluas penelitian dengan mengganti sektor penelitian dengan sektor perbankan, perusahaan manufaktur atau perusahaan BUMN, serta memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak sampel untuk penelitian yang akan datang. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Semoga dapat dimaklumi. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.